Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-99 sampai dengan 102. Pertanyaan ke-99. Apakah yang dituntut di dalam perintah ketiga? Jawabannya, agar kita tidak menghujat atau menyalahgunakan nama Allah dengan mengutuk atau bersaksi palsu atau bersumpah yang tidak perlu. Dan juga agar kita tidak dengan kebungkaman kita atau pembiaran kita membuat diri kita menjadi orang-orang yang berbagian di dalam dosa-dosa yang mengerikan ini yang dilakukan oleh orang lain. Dan secara singkat, agar cara kita menggunakan nama Allah yang kudus tidak lain hanyalah dengan takut dan hormat, dengan tujuan agar Ia bisa secara benar diakui dan disembah oleh kita, dan dimuliakan di dalam semua perkataan dan perbuatan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, ini berkaitan dengan sikap hati dan tindakan nyata. Tentulah kita tidak boleh sembarangan memakai, menyebut, dan mengatasnamakan Allah kita. Dalam konteks kekinian, ada banyak kita melihat, mendengar, menonton, atau menyaksikan orang-orang yang sembarangan mengatasnamakan Elohim, Yahweh, Adonai, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang seluruhnya disampaikan dengan lantang atau dengan sesuka hati. Bahkan ada yang bersaksi di dalam dan melalui nama yang sesungguhnya itu adalah saksi dusta. Mengapa perlu dan penting kita memahami nama Allah? Nama itu selalu berkaitan dengan keberadaan pribadi dari Allah yang kita sembah. Baik naturnya, karakternya, ketetapannya, dan kekaryaannya. Ketika kita memakai, memanggil, menyebut, dan menuliskan nama Elohim, nama Yahweh, nama Adonai, nama Allah Bapa, nama Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, kita saat itu sedang berhadap-hadapan dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang disembah, diagungkan, pemilik hidup dan kehidupan ini. Namun kita bisa lihat ada adegan film, ada perkataan sumpah, bahkan ada perbuatan yang najis, yang cemar, yang menggunakan nama-nama yang suci itu. Dan ini kejahatan yang luar biasa. Selain menghina, meremehkan, dan melecehkan, itu juga adalah penghujatan. Jadi kalau ada seseorang sembarangan menyebut nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, yang mana tidak ada keselamatan kalau tidak melaluinya, maka kita lihat dan kita menyaksikan, maka seharusnya, sewajarnya kita merelai, kita menolak, kita tidak membiarkannya, kita menegurnya, mengoreksinya, memperbaikinya, dan bahkan kalau perlu kita menyatakan keberatan hati nurani kita sebagai orang percaya. Kita dalam konteks kekinian harus menunjukkan keagungan dan kebesaran nama Allah kita. Tidak boleh sembarangan diucapkan. Apalagi di dalam konteks media sosial, dalam konteks percakapan yang bersifat informal atau formal, antar pribadi, antar kelompok, bahkan perdebatan sekalipun, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena itu adalah penghujatan. Dan Tuhan murka menghukum orang-orang jahat seperti itu. Hati-hati menggunakan kata-kata dan kalimat kita. Apalagi kalau kita seseorang yang mendapatkan posisi jabatan lalu bersumpah dengan nama itu. Bersumpah di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu sembarangan kita, hidup kita, kesaksian kita, cara kita bertindak. Dan tidak menunjukkan
kelekatan kita dengan nama itu. Padahal nama itu identitas. Nama itu adalah personal, bersifat pada dirinya yang mengungkapkan keberadaannya. Pertanyaan ini memberikan kepada kita gambaran bahwa kita harus bersikap tegas, jelas, berintegritas. Cara hidup kita juga haruslah ditunjukkan melalui nama yang kita gunakan ini penuh hormat. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan banyak kita lihat sembarangan orang menyebut nama Tuhan Yesus. Baik di dalam ibadah, dalam percakapan sehari-hari, bahkan di dalam dialog di beberapa film, menyebut dan seperti latah di dalam perkataan mengungkapkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sering melihat ada orang yang menulis nama Tuhan dengan huruf kecil semua. Tidak penuh hormat, tidak menghargai. Ini berbicara tentang sikap hati. Benarkah kita orang yang sungguh percaya kepada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus? Atau kita sedang memainkan peran seperti orang-orang yang munafik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sembarangan menggunakan atau mengucapkan nama Tuhan, tetapi hidup kita tidak menunjukkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Lakukan, tuturkan, dan kerjakan. Pertanyaan ke-100. Jika demikian, apakah penghujatan terhadap nama Allah dengan bersumpah dan mengutuk adalah dosa yang begitu berat sehingga murkanya berkobar, bahkan terhadap mereka yang tidak dengan segala upaya menolong untuk mencegah dan untuk melarang pengutukan dan sumpah yang seperti itu? Jawabannya sudah barang tentu, karena tidak ada dosa yang lebih membangkitkan murka Allah daripada penghujatan terhadap namanya. Oleh karena itu, Dia yang memerintahkan agar dosa ini dihukum dengan hukuman mati. Bapak Ibu Saudara, ini memang kelihatannya dalam konteks kekinian seperti tidak terlihat hukuman mati dari Tuhan Allah. Tetapi ketahuilah, Tuhan marah dan murka kalau sembarangan namanya dipanggil, disebut, dan dipermainkan. Ada yang memiliki posisi dan jabatan mengucapkan sumpah di hadapan Allah. Kita tahu kalau itu dilakukan, maka kita harus sadar konsekuensi logisnya. Karena nama itu melekat pada diri-dirinya Allah. Dan kita tahu kalau itu kita tidak waspada dan hati-hati, murkanya turun atas kita. Sehingga kita benar-benar tidak boleh dan tidak seharusnya menggunakan nama Allah di tempat sembarangan, dalam situasi, lokasi, dan kondisi apapun, di dalam peristiwa-peristiwa seperti apapun. Hati-hati dan harus perlu kewaspadaan. Bahkan di dalam pikiran atau hati kita juga harus bersikap hati-hati. Tidak boleh mengutuki orang, menyumpahi orang, apapun situasi dan kondisinya dengan nama Tuhan Yesus, dengan nama Adonai, dengan nama Yahweh, dengan nama Bapa, atau dengan nama Roh Kudus. Tidak boleh. Karena itu, mari kita lihat, kita saksikan hidup kita. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan betul-betul marah atas setiap penghujatan terhadap namanya. Itu sebabnya bangsa Israel menyadari itu, sehingga ketika ia menulis nama Yahweh dengan tinta emas, ia berdiri. Ia mengatakan najis, najis, najis. Karena memang tidak layak menuliskan nama Yahweh dengan tangan
seperti kita yang berdosa ini. Dan ia selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik ketika ia menyalin ulang kitab-kitab suci dengan menemukan nama Yahweh. Karena Tuhan menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan nama itu adalah bukan sekedar nama. Memang ada yang mengatakan apa arti sebuah nama. Nama punya arti karena melekat pada pribadi. Karena itu tidak boleh mengejek, menghina siapapun dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga atau pribadi Roh Kudus. Pertanyaan ke-101. Tetapi bukankah kita boleh bersumpah di dalam nama Allah dengan cara yang saleh? Ya, jawabannya. Ketika pejabat pemerintah menuntut sumpah dari rakyatnya, atau ketika keniscayaan mengharuskan kita untuk menegaskan kesetiaan dan kebenaran dengan cara demikian, bagi kemuliaan Allah dan kebaikan sesama, karena sumpah yang seperti ini adalah didasarkan pada firman Allah, dan oleh karena itu digunakan secara tepat oleh orang-orang kudus di dalam perjanjian lama dan baru. Kalau ada pejabat pemerintah yang dilantik, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, wakil rakyat, para pejabat di pusat maupun di daerah, baik pejabat eselon 1 sampai eselon keempat atau juga pejabat-pejabat yang setara dengan itu, dan ketika ia disumpah, dinyatakan janjinya kepada Allah, itu boleh dan benar adanya. Tetapi mesti ingat, ada pertanggungjawaban yang sangat besar, yaitu di dalam seluruh karya pejabatannya, orang tersebut, pejabat ini, menyadari bahwa apa yang dilakukannya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Itulah sebabnya kalau ada koruptor yang ketangkap, baik langsung maupun tidak, yang dibuktikan di pengadilan atau dinyatakan kedapatan langsung melakukan tindakan kejahatan, maka pejabat-pejabat itu bukan hanya ia bertanggung jawab atas rakyat, atas negara, dan ia bertanggung jawab untuk menaati hukum, tetapi yang lebih daripada itu, mereka bertanggung jawab kepada Allah yang murka atasnya karena sembarangan mengucapkan dan bersumpah demi nama Allah padahal melakukan tindakan korupsi. Para koruptor harus segera bertobat. Apapun jabatanmu, siapapun pejabat-pejabat yang melantikmu, atau bagaimanapun kondisi jabatan yang sedang dihadapi, harus bertobat kalau melakukan korupsi. Entah itu pejabat gereja, entah itu pejabat di pemerintahan, entah itu pejabat di dalam perusahaan. Kalau dia melakukan korupsi, kalau dia melakukan penyelewengan, melakukan tindakan kejahatan, kriminalisasi, atau penganiayaan, atau ketidakadilan, atau ketidaksucian, atau berlaku licik dalam tugas tanggung jawabnya, atau apapun yang menyatakan bahwa ia sesungguhnya memberontak kepada Allah, yang sesungguhnya ia melawan Allah yang suci, yang kudus dan adil, hai para pejabat, bertobatlah sebelum murka Tuhan turun dan menyatakan penghakiman dan penghukuman. Ini hal yang sangat tidak mudah. Itu sebabnya kalau kita dipilih, diangkat, dan dijadikan pejabat, ketahuilah ikatan dan tuntutan dari Allah jauh lebih besar, jauh lebih menakutkan, jauh lebih penuh dengan kegentaran daripada sekedar orang-orang yang sembarangan menyatakan kesetiaannya pada apa yang disumpahnya, dijanjikannya. Kita berbeda sebagai orang percaya. Benar-benar sangat memalukan dan sangat merendahkan martabat Allah ketika melakukan kejahatan melalui jabatan yang diemban oleh siapapun. Sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan bertobatlah kalau melakukan kejahatan itu. Hai para pejabat, apapun posisimu.
Pertanyaan ke-102. Apakah kita juga boleh bersumpah dengan nama orang-orang kudus atau ciptaan-ciptaan lain? Jawabannya tidak. Karena sumpah yang sesuai hukum Allah adalah berseru kepada Allah sebagai satu-satunya penyelidik hati untuk memberi kesaksian bagi kebenaran dan untuk menghukumku jika aku bersumpah palsu. Kehormatan ini tidak diperuntukkan bagi ciptaan apapun. Jadi jangan bersumpah demi nenek moyang, demi santa dan santo, demi orang-orang suci di zaman lalu atau zaman kini, demi apapun, bahkan bersumpah demi kitab suci pun tidak boleh. Bersumpah demi Allah. Dan konsekuensinya seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melanggar, kita menghina, kita bersumpah palsu, pura-pura saja, bahkan sembarangan saja dalam hidup dan kehidupan, maka sesungguhnya kita sedang menghujat nama Allah. Menghujat nama Allah itu bukan sekedar hukum legal, hukum positif dari sebuah negara. Tidak demikian. Kalau ada video-video yang muncul dan beredar di seluruh media sosial yang tersedia, lalu orang-orang tersebut menghina, melecehkan, merendahkan nama Allah, bahkan memberikan stigma yang buruk kepada nama Allah. Ketahuilah, terlebih khusus nama Yesus Kristus dihina, dilecehkan, direndahkan oleh siapapun, pasti orang tersebut sedang berada dalam penghukuman Allah. Tunggu waktunya, entah sekarang di bumi ini atau nanti untuk selamanya. Itu adalah penghujatan. Penghujatan kepada nama Tuhan Yesus. Itu sudah sering kita dengar di dalam berbagai media sosial. Kita bisa selidiki, cermati, dan cari. Dan mengapa dibiarkan? Mengapa tidak diadili dan ditangkap orang-orang yang menghujat nama Tuhan Yesus? Karena memang mereka tidak layak menangkap. Dan mereka memang tidak layak melakukan tindakan hukum. Kenapa? Karena mereka pun bukan orang percaya mungkin. Tapi kalau dia orang percaya, dia pasti akan bertindak. Andai kata saya seorang pejabat yang memiliki otoritas, maka siapapun yang menghina, menghujat nama Tuhan Yesus, itu patut dihukum. Atau diserahkan kepada Allah agar ia mengadili dan menyatakan murkanya. Ini keadilan. Ini kesucian Allah. Kita harus menegakkan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar ini, mungkin tergelisah hatinya. Kanan kiri kita seringkali kita lihat ada orang-orang yang menghina nama Tuhan Yesus. Bertindak, bukan membiarkan. Kalau kita membiarkan orang itu melakukan kejahatan, kita ikut bagian dalam kejahatan mereka. Kita tahu, kita harus lawan dengan kebenaran. Ada beberapa video yang saya dengar dan langsung saya komentar. Entah dihapus atau tidak, saya katakan Anda telah menghujat nama Tuhanku. Anda bertobat atau Tuhan segera menghukum dengan caranya, entah di sini atau selamanya di api neraka. Ini prinsip penting. Kita tidak perlu takut dan ragu untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kasih yang sejati kepada Allah adalah kasih yang betul-betul menunjukkan rasa hormat kita kepada Allah. Sebab itu, mari kita pikirkan dan renungan dalam konteks saat ini. Betapa banyak orang tidak berani berkata iya jika iya, tidak jika tidak. Betapa ada banyak orang yang bersembunyi di balik sumpahnya untuk melakukan kejahatan. Berjubah agama tapi melakukan kejahatan. Mengatasnamakan nama Allah tapi melakukan suatu tindakan penghujatan. Ini betul-betul sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, dengan apa yang sudah disampaikan di dalam
pengajaran Katekismus Heidelberg ini, kita merenungkan kembali dan merefleksikan dalam konteks kekinian. Dan kiranya penjelasan, penekanan, dan penegasan saya bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.